tapi terangnya bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Oh, Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, menyaksikan kedahsyatan-Mu Tuhan, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, hidupku di dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu. Oh, semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, oh hidupku di dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Mari saksikan kedahsyatan-Nya, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau cahaya yang telah membawa kami ke dalam kehidupan kami yang baru. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup. Kami ada sampai hari ini. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat
Setiap langkahku penuh cintamu, oh kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Oh hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Engkaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Engkaulah alasanku kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Oh kasihmu Tuhan, kasihmu, oh karyamu sempurna dalamku. Oh karyamu, karyamu, kasihmu sempurna dalamku. Oh hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Engkaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, oh mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Engkaulah alasanku hidup, Engkaulah alasanku hidup, Engkaulah alasanku Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pastinya dalam kabar yang luar biasa, dalam penyertaan Tuhan yang selalu sempurna karena Dia baik bagi kita semua. Amin. Hari ini teman-teman jadi hari yang spesial. Kenapa? Karena kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari Kak Antoni, di mana Kak Antoni adalah salah satu mentor YC, young couple yang ada di Impact Family. Jadi teman-teman semua, bahwa Impact Community Indonesia ada Komsel namanya Impact Family. Via Zoom ada dan onsite ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Teman-teman yang mau ikutan bisa scan QR code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke Zoom yang ada dan juga bisa yang onsite langsung ada dalam Komsel Impact Family yang ada.
Dan pasti teman-teman akan diberkati hari ini dengan firman Tuhan yang ada. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu yang ada yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya dimanapun kami ada hari ini Tuhan, dalam pernyataan Tuhan yang sempurna, baik kami dalam perjalanan kami pulang mendengarkannya, kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan dalam firman Tuhan yang dibagikan, kami berdoa Tuhan, biarlah berkata-kata bagi setiap kami melalui Kak Antoni yang ada, sehingga kami semakin mengerti apa yang jadi maunya dan maksudnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, rekan-rekan pelajar dan mahasiswa semua. Ya, hari ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, kita akan mengambil hikmat tentang apa itu iman. Ya, nah iman itu adalah sesuatu hal yang memang Tuhan inginkan. Tapi apa sih sebenarnya iman itu? Iman itu bukan sekedar rasa, iman itu bukan feel, iman itu bukan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Ya, tetapi iman adalah sesuatu keyakinan, tetap percaya sama Tuhan walaupun Tuhan belum mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya, kita buka di Yakobus 2 ayat 19 sampai 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, apa iman tanpa perbuatan itu? Ya, seringkali kita diajari bahwa kita beriman, kita pengen sesuatu, kita ingin barang A, kita ingin barang B, dan kita beriman akan mendapatkannya. Ya, tapi kali ini kita akan belajar apa sih iman yang Tuhan inginkan. Iman yang Tuhan inginkan adalah percaya, tetap mentaati Tuhan, ya, karena iman itu identik dengan ketaatan kita sama Tuhan. Iman adalah tetap setia, ya, mentaati Tuhan, tetap setia mencintai Tuhan, walaupun terkadang mungkin apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan jawaban Tuhan. Nah, ada dua poin, ada dua hal, ada dua kasus di dalam Alkitab yang saya mau sodorkan ke teman-teman. Bagaimana kita belajar tentang iman? Yang pertama adalah kasus iman janda Sarfat. Ya, kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 14. Ya, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya, siapa yang bersiap itu? Nabi Elia. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ya, saat itu di daerah itu terjadi kekeringan, teman-teman. Ya, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, dan Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk menghampiri seorang janda yang ada di Sarfat. Ya, lanjut. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, sudah dikasih minum, minta roti pula, ya, saat kondisi sedang kekeringan dan kelaparan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel.
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Kita setuju semua bahwa janda Sarfat adalah janda yang mentaati Tuhan, karena saat Nabi Elia meminta air, dia memberikan air, ya. As your information, teman-teman, perlu diketahui, ya, saat itu kondisi saat itu adalah ada di dalam masa kekeringan dan kelaparan. Tentunya air itu menjadi barang yang mahal, ya, dan makanan itu pun menjadi suatu barang yang sulit didapatkan, ya. Saat Nabi Elia meminta kepada janda Sarfat, "Aku minta air," janda Sarfat memberikannya langsung. "Aku minta buatkan aku sepotong roti," ya. Janda Sarfat bilang, "Hambanya, ya, Nabi, aku nggak punya apa-apa selain segenggam roti ini dan sedikit minyak, dan ini pun kalau aku buat bisa aku pergunakan buat kasih makan aku dan anak-anakku, dan kami akan mati." Ya, hamba Tuhan ini, Nabi Elia bilang, "Buatkan buat aku dulu, ya, buatkan buat aku dulu." Teman-teman, kalau sedang di dalam kesulitan, sedang di dalam kesusahan, tiba-tiba ada orang nih, ya, kita punya uang tinggal 100.000, ya, ada orang datang, ucuk, punya 20.000 nggak? Ini bos, ada lagi nggak 80.000? Mau kasih nggak? Kira-kira teman-teman mau kasih nggak? Tentunya kita mikir, ya, ngapain aku uang tinggal 100.000, masa aku kasih semua? Ya, tapi ini yang dilakukan janda Sarfat. Saat Nabi Elia, "Buatkan buat aku dulu," ya, udah gitu buatlah pula bagi anak-anakmu. Janda Sarfat mentaati Elia. Nah, ada satu pelajaran yang saya mau bagikan ke teman-teman. Kenapa janda Sarfat mentaati Elia? Ya, karena dia percaya, ya, akan janji Tuhan, akan janji Nabi Elia. Apa janjinya tadi? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi itu." Janda Sarfat mentaati Tuhan, mentaati Nabi Elia karena janji. Ya, seringkali kita ada di area itu, teman-teman. Ya, it's okay, it's no problem. Ya, kita bisa mentaati Tuhan. Iman adalah mentaati Tuhan. Iman adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya, iman tidak berarti apa-apa kalau hanya kita feel, kita hanya merasakan iman. Iman itu harus melakukan tindakan. Nah, yang jadi masalah, apakah kita mau bertindak? Ya, cuma seringkali kita mau bertindak kalau kita dijanjikan sesuatu dulu. Ini yang dialami oleh janda Sarfat. Ya, janda Sarfat mau melakukan, ya, walaupun keadaan sedang sulit, dia tetap mau melakukan tindakan iman. Dia membuatkan sepotong roti bagi Elia. Ya, kenapa dia mau melakukan itu? Karena janji bahwa Tuhan akan memberkati dia. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, naik level ke kasus yang kedua. Ya, kita upgrade iman kita, rekan-rekan. Ya, ada satu kasus tentang bagaimana bangsa Israel, tentara Israel mengelilingi tembok Yeriko. Kita buka di Yosua 6 ayat 2-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Ya, Tuhan berbicara kepada Yosua akan menyerahkan Yeriko ke tangan orang Israel. Ya, tolong di-underline, ya. Tuhan berbicara kepada Yosua, "Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Ya, teman-teman coba baca, ya, di perikop ini. Tuhan berbicara hanya kepada Yosua. Betul, ya? Nanti teman-teman yang ada di rumah coba diperiksa. Ada nggak Tuhan berbicara kepada prajurit Israel? Ya, tidak ada. Tuhan hanya menyampaikan perwakilan kepada Yosua. Ya, next, Yosua 6 ayat 10.
Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jadi yang Tuhan menyampaikan pesan kepada Yosua, dan Yosua yang menyampaikan pesan kepada tentara Israel. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, Yosua 6 ayat 10 ya. Demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak ya. Ada satu hal yang unik dalam kasus ini rekan-rekan ya. Kasus bagaimana prajurit Israel mentaati Tuhan, beriman sama Tuhan. Kita setuju semua dari awal tadi ya, bahwa iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman yang keren di hadapan Tuhan adalah iman yang melakukan, iman yang dilakukan. Ya, ada satu hal unik dalam kasus ini. Ya. Tuhan memerintahkan Yosua mengelilingi tembok Yeriko, dan Tuhan menjanjikan tembok Yeriko itu akan runtuh dan Yeriko akan diserahkan kepada Israel. Tapi ada hal yang unik. Ya, Yosua tidak menyampaikan kepada rakyat Israel, kepada prajurit Israel, kalau tembok itu akan runtuh. Pertanyaannya, teman-teman, ya, ada satu perintah yang nggak masuk akal dari Yosua buat tentara Israel. Ya, tentara Israel diminta Yosua untuk mengelilingi tembok, menguasai kota itu dengan mengelilingi tembok. Ya, mengelilingi tembok ya adalah perintah yang nggak make sense sama sekali. Ada amin? Ya, bagaimana prajurit yang terbiasa berperang, ya, disuruh mengelilingi tembok. Ya, sekali selama 6 hari dan hari ke-7 ngelilingi 7 kali. Itu sangat tidak masuk akal untuk ukuran tentara yang biasa berperang. Mungkin saat itu yang ada di kepala tentara Israel, kenapa sih saya tidak berperang saja? Kenapa sih nggak langsung serang aja, hajar saja selesai? Ya, tapi ada perintah yang nggak masuk akal, gitu loh. Dan yang kedua, Yosua tidak menjanjikan apa-apa atas efek dari mengelilingi tembok itu. Ya. Banyak orang yang bilang pahlawan dalam kasus ini adalah Yosua. Tapi hari ini saya boleh bilang ke teman-teman, pahlawan dalam kasus ini nggak cuma Yosua, tetapi pahlawan iman yang sesungguhnya adalah tentara Israel. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tentara Israel setia mentaati Tuhan, walaupun terkadang perintah Tuhan nggak make sense. Ada amin? Ya, coba teman-teman, misalkan ya suatu kali ketemu nih, saya ketemu rekan-rekan, saya suruh, itu ada rumah orang, tolong kalian puterin itu 7 kali, teman-teman mau nggak? Tentunya nggak mau kan, ya. Kenapa? Ya nggak make sense, buat apa ngelilingin rumah orang? Tetapi coba kalau saya kasih janji, tolong kelilingin rumah orang itu ya, yang di komplek itu ya, yang di blok itu ya. Nanti kalau kamu kelilingin selama 7 kali, tak kasih iPhone 15 terbaru, pasti teman-teman mau. Betul apa betul? Ya, dan itu yang dilakukan oleh janda Sarfat. Janda Sarfat mau mentaati ya Nabi Elia karena janji. Tapi dalam kasus ini, 2 kasus tadi yang saya sampaikan, kasus terakhir, ketaatan prajurit Israel. Ini adalah ketaatan yang luar biasa, teman-teman. Ya, mereka diminta mentaati Tuhan. Mereka diminta percaya, tetap beriman, walaupun terkadang ya iman itu butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Terkadang mentaati Tuhan, kita ada di area-area nggak masuk akal. Betul? Ya, sebagai contoh, ya, apabila kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Make sense gak? Ya, membacanya mudah, ya. Tapi saat teman-teman melakukan itu, sangat sulit dilakukan. Tapi kalau teman-teman dan saya mau melakukan itu, ya, terkadang mungkin kita nggak ngerti, Tuhan, bagaimana aku bisa memberkati musuhku? Tuhan, bagaimana aku bisa memberi makan orang yang menganiaya aku? Bagaimana aku bisa mengampuni orang yang menyakiti hatiku? Ya, tapi saat kita mentaati Tuhan, ya, walaupun mungkin ya ketaatan itu menyakitkan, walaupun mungkin mentaati Tuhan itu nggak make sense, teman-teman. Ya, kita belajar dari pahlawan iman di kasus yang kedua, prajurit Israel. Prajurit Israel mau mentaati Tuhan. Ya, walaupun mengelilingi tembok, saya yakin ya, saat itu
prajurit Israel tuh mungkin ngomel dalam hati, ini maksudnya Tuhan apa sih muter-muter keliling-keliling? Langsung aja hajar, kenapa sih? Ya enggak teman-teman? Tapi itu yang dilakukan gitu loh. Ya, mereka dengan setia dan bahkan nggak ngomong, padahal Tuhan nggak nyuruh nggak ngomong loh. Ya, Yosua yang nyuruh diam, jangan ngomong apa-apa. Ya, tapi mereka dengan taat tanpa janji. Ya, tanpa janji. Ya, kita ada di area mana saat ini? Ya, teman-teman mungkin mau mentaati Tuhan, berharap supaya aku diberkati Tuhan. It's fine, it's okay. Tapi kalau kita mau level up, kalau kita mau next level, kita belajar dari prajurit Israel. Ya, belajar beriman dengan perbuatan, mentaati Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak dijanjikan apa-apa. Kenapa mau melakukan itu, teman-teman? Saat kita mau melakukan itu, mentaati Tuhan, walaupun mungkin ketaatan itu tidak make sense, walaupun mungkin Tuhan tidak menjanjikan apa-apa, tapi saat kita mau mentaati Tuhan, beriman dengan perbuatan, ya, itu adalah wujud kita menghormati Tuhan. Itu adalah wujud respect kita sama Tuhan. Dan percayalah, ya, saat teman-teman dan saya mau melakukan iman, walaupun iman itu mungkin gak make sense dalam kehidupan kita, percayalah berkat Tuhan yang melimpah akan menjadi bagian buat teman-teman dan saya. Amin. Pastinya teman-teman diberkati, khususnya firman Tuhan dari Kak Antoni yang ada untuk tetap iman percaya kita sama Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman semua yang ada di Jakarta sekitarnya, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan sekitarnya, yuk gabung bersama dengan kami Impact Youth On-Site yang ada, yang udah pindah dari hari Sabtu sekarang. Jadi setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Ingat ya, Impact Youth ada setiap hari Minggu jam 5 sore. Di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengajak teman-teman semua hadir bersama dengan kami dalam ibadah Impact Youth On-Site setiap minggunya. Dan bagi teman-teman juga yang belum ada tempat ibadah, bahwa Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah jam 8, 10, 12, jam 3, dan juga jam 5 sore. Dan teman-teman semua tadi yang seperti udah disaksikan di awal bahwa ada Komsel yaitu Impact Family, teman-teman bisa gabung dengan scan QR Code yang ada di sini. Kalian akan diarahkan ke Zoom, mau yang onsite juga silakan. Kalian punya keluarga rohani yang saling support satu dengan yang lainnya. Kami percaya bahwa keluarga ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Jangan ragu-ragu lagi, cepat-cepat daftar dan ikuti Impact Family. Khusus Impact Youth yang ada juga ada komselnya, kalian tinggal hubungi admin di sini. Dan bahwa Impact Youth juga bukan hanya ibadah hari Minggu saja, tapi ada pelayanan demi pelayanan yang ada pelayanan ke penjara, ada komunitas basket, futsal, dan lain-lain. Teman-teman yang mau ikutan, yang di Jakarta sekitarnya bisa hubungi admin berikut. Nanti kalian bisa cari tahu jadwal-jadwalnya kalau mau ikutan dalam segala kegiatan Impact Youth On-Site yang ada. Please, bersama-sama dengan kami. Dan juga untuk kalian yang mau Impact Youth layani, baik kalian punya persekutuan doa, punya komunitas-komunitas kecil yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Juga hubungi admin di sini, kami siap untuk melayani teman-teman semua. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, tinggal beli baju keren-keren ini, merchandise yang bagus-bagus, keren-keren banget tuh kalian pakai. Tinggal scan QR Code yang ada di sini, pesan, bayar, dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.
Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.